You've seen the glory of my knees lately. Api besar yang ditambah dengan datangnya angin dengan kecepatan tinggi secara mengejutkan telah membuat LA menghadapi salah satu bencana terbesar dalam sejarah mereka. Meski angin saat ini telah melemah dan memberikan kelegaan bagi para petugas kebakaran, namun 40.000 hektar lebih daerah di Los Angeles telah ludes dilalap oleh kobaran api yang besar. Kalau kita melihat kondisi di Los Angeles saat ini, maka kita akan melihat kerusakan yang begitu masif. Bangunan-bangunan telah hancur tanpa tersisa apapun. Dan tentu saja, ini memberikan kerugian yang fantastis bagi negara Amerika Serikat. Ingat, LA adalah salah satu kota paling bernilai di Amerika. Sehingga sekali lagi, kerusakan masif di Los Angeles baru-baru ini membuat Amerika mengalami kerugian yang fantastis. Lantas apakah ini berpengaruh pada negara sekutunya Israel? Dan kalau dibandingkan dengan kerusakan di Gaza, kira-kira berapa besar dana yang dibutuhkan dua kota tersebut untuk membangun kembali kotanya? Kita akan ulas hal tersebut dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Jumpa lagi di Jadoni Channel. Kita lanjut lur, membahas tentang berita yang sedang panas-panasnya lur. Kali ini ada berita di GL News. Amerika dibuat bangkrut oleh si jago merah lur. Sampai kerugian sampai dengan 3.000 triliun. Kenapa Israel gigit jari melihat efek langsung kekuatan alam? Itulah menurut gue itu adalah karma dari Allah Subhanahu wa taala untuk Amerika yang sangatlah sombong dan membenci sekali umat muslim lur ya. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung aja kita cek video sama-sama. Check it out. Melihat efek langsung kekuatan alam kehancuran yang dirasakan oleh kota dan warga Gaza selama lebih dari 15 bulan akibat konflik brutal, kini menjadi refleksi nyata bagi warga Amerika Serikat. Meski konteksnya berbeda, luka dan kerugian yang dirasakan akibat bencana besar, baik itu karena kekuatan alam atau perang, mencerminkan satu kesamaan, penderitaan manusia dan dampaknya pada peradaban. Seperti kita tahu, sejak Oktober 2023, Gaza telah menjadi saksi serangan masif yang dilakukan Israel yang didukung penuh oleh Amerika. Serangan yang dilakukan dengan pesawat tempur dan bom besar itu tidak hanya menghancurkan kota, tetapi juga merenggut puluhan ribu nyawa, yang sebagian besar merupakan wanita dan anak-anak. Dalam laporan terbaru yang kami kutip dari laman Al Jazeera, hingga Januari 2025, lebih dari 47.000 jiwa telah melayang. Dengan kerusakan yang ditinggalkan juga sangat besar. 90% rumah hancur total, 80% fasilitas komersial rusak, 88% gedung sekolah tidak lagi berfungsi, 50% rumah sakit hanya beroperasi sebagian, 68% jaringan jalan hancur, yang membuat distribusi bantuan semakin sulit, dan 68% lahan pertanian musnah. Kondisi itu membuat lebih dari 90% penduduk Gaza mengungsi. Dan untuk hal itu, membuat Gaza menjadi salah satu contoh kehancuran terbesar dalam sejarah konflik modern. Namun, apa yang dirasakan Gaza selama konflik ini juga menghantam Amerika Serikat, meski dalam bentuk yang berbeda. Jadi, baru-baru ini, tepatnya sejak 7 Januari 2025, kebakaran besar melanda Los Angeles yang mengubah kota itu menjadi zona bencana. Tercatat lebih dari 40.000 hektar lahan hangus dan ribuan bangunan rata dengan tanah. Kebakaran ini bukan hanya menciptakan kerugian fisik, tetapi juga mengguncang ekonomi Amerika Serikat. Seperti kita tahu, Los Angeles adalah kota terbesar kedua di Amerika Serikat setelah New York City. Selain juga dikenal sebagai pusat industri hiburan, teknologi, dan perdagangan internasional. Dalam konteks ini, LA memiliki peran vital dalam roda ekonomi nasional Amerika. Sehingga kehancuran yang terjadi bukan hanya berdampak lokal, tetapi juga mengancam kestabilan ekonomi negara adidaya tersebut. Menurut laporan The Times dan juga Bold, dampak dari kebakaran ini diperkirakan memberikan kerugian yang sangat besar pada Amerika. Rekonstruksi akan menjadi tugas yang sangat besar, di mana sejauh ini lebih dari 12.000 bangunan telah rusak atau hancur. Total kerusakan bisa mencapai 275 miliar US dollar, yang setara dengan 3.700 triliun rupiah. Seperti yang diperkirakan oleh layanan cuaca swasta AccuWeather, yang tentu saja membuat kebakaran LA di awal tahun ini menjadi bencana alam yang paling merugikan dalam sejarah Amerika Serikat. Itulah kesombongan mereka yang nggak bisa dibendung loh. Akhirnya Allah menjadikan daerah mereka tuh seperti begini udah. Bahkan ada berita menyebutkan kerugiannya lebih dari kehilangan Gaza pendanaan terbesar.
Dalam hubungan internasional, apa yang terjadi di Amerika seringkali berdampak langsung pada sekutu-sekutunya, termasuk Israel. Dan itulah kenapa kebakaran besar yang baru-baru ini terjadi pada LA membuat Israel harus gigit jari. Pasalnya, alih-alih bisa menggelontorkan dana besar pada Israel untuk mendanai perang mereka, kali ini dengan bencana besar yang menimpa Los Angeles, fokus Amerika Serikat mulai terpecah. Sebagai info, bagi kalian yang mungkin masih belum paham konteksnya, Amerika ini adalah negara pendana terbesar agresi yang dilakukan Israel di wilayah Timur Tengah. Menurut laporan dari CNN Indonesia, Amerika Serikat memasok sekitar 69% senjata yang diimpor oleh Israel. Selain itu, Amerika Serikat memberikan bantuan dana pertahanan tahunan sebesar lebih dari 3,8 miliar US dollar kepada Israel. Bahkan sejak Oktober 2023, saat Israel mulai melancarkan serangan besar-besaran ke Palestina hingga Januari 2025, Amerika Serikat telah mengalokasikan lebih dari 22 miliar US dollar untuk mendukung operasi militer Israel di Gaza, Lebanon, dan Suriah, di mana dana ini digunakan untuk pembelian sistem pertahanan rudal, pasokan senjata berat, serta dukungan logistik dan intelijen. Namun sekali lagi, dengan kerugian besar yang dialami Amerika Serikat akibat kebakaran di LA, ada indikasi bahwa alokasi anggaran untuk mendukung Israel bisa berkurang. Prioritas Amerika Serikat saat ini adalah membangun kembali Los Angeles yang membutuhkan dana raksasa. Dan itu kenapa baru-baru ini gencatan senjata diumumkan oleh Presiden Amerika Joe Biden untuk mengakhiri serangan Israel ke jalur Gaza. Ya itulah lur ya. Kalau menurut gua sebuah karma untuk Amerika diberikan oleh Allah SWT untuk mereka, karena kejadian ini mereka tidak bisa lagi menyumbang atau mendanai Israel di Palestina sana lur ya. Itu adalah suatu, kalau menurut gua suatu karma yang tepat sekali dari Yang Maha Kuasa lur ya, karena memang Amerika lah yang salah satu negara yang mensupport dan mendanai Israel untuk menyerang Palestina itu sendiri lur. Karena mungkin Yang Maha Kuasa sudah sangatlah muak dengan kelakuan Amerika ini lur ya, yang sangat semena-mena melakukan umat muslim di dunia. Bahkan Donald Trump berbicara kalau misalnya dia sudah menjabat sebagai presiden akan menjadikan Gaza sebagai jalur neraka. Itu sangatlah luar biasa kejinya lur ya, sangat luar biasa kejam. Karena mungkin itulah sebelum dia naik, Allah SWT telah memberikan hadiah untuk dia, yaitu sebuah kebakaran hebat di Los Angeles sana lur ya. Itulah adalah pusat keuangan dari Amerika itu sendiri yang menjadi sasaran sebenarnya, sehingga mereka terancam bangkrut loh Amerika ya, dengan kerugian hampir 3.700 triliun. Itu bukanlah uang yang sedikit lur ya. Bahkan ada sebuah berita yang mengatakan itu adalah setara dengan 1 tahun APBN Indonesia. Kita tahu Indonesia adalah negara luas lur, APBN 3.000. Bahkan Amerika sekarang tidak bisa mendanai lagi Israel, hingga Israel pun melakukan gencatan senjata di Israel di Palestina sana. Itu sangat luar biasa dan alhamdulillah lur ya. Kita lanjut lur. Good afternoon. It's a very good afternoon, because at long last I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. Fighting in Gaza will stop, and soon the hostages will return home to their families. The elements of this deal are what I laid out in detail this past May, which was embraced by countries around the world and endorsed overwhelmingly by the UN Security Council. Saat ini sendiri ekonomi Amerika sejatinya mengalami penguatan. Namun perlu dicatat, jika Amerika Serikat tak mengeluarkan kebijakan yang tepat, itu akan beresiko tinggi memperlambat ekonomi mereka. Menurut para ekonom yang tergabung dalam Forum Ekonomi Dunia, memperkirakan perlambatan moderat dalam ekonomi global pada tahun 2025, di mana diperkirakan ekonomi Tiongkok atau China juga akan menjadi lebih besar dari ekonomi Amerika Serikat dalam hal PDB pada tahun 2030-an. Inilah yang sekali lagi membuat Amerika Serikat harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan mereka. Ya lur ya. Ya sekarang kan yang terjadi itu adalah Palestina dan juga Israel. Kenapa? Yang mengumumkan gencatan senjata adalah Joe Biden, presiden dari Amerika. Di situ kita bisa lihat lur ya, kalau memang Israel itu adalah suruhan dari Amerika itu sendiri lur. Karena memang Amerika lah yang mensupport banget lur ya Palestina,
Israel untuk menyerang Palestina. Itu sangat disupport sekali oleh Amerika, karena memang semua itu gimana kata Amerika kalau menurut gue Lur. Kita di sini aja melihat Joe Biden yang mengumumkan senjata-senjata di Palestina, antara Palestina dan juga Israel. Kenapa enggak Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri dari Israel itu sendiri yang mengatakannya? Kenapa harus Joe Biden? Ya kan? Di situ kita bisa lihat kenapa Allah yang membakar Palestina bukan Israel. Kita lanjut. Gaza membangun kembali kota mereka. Jika Amerika Serikat membutuhkan dana hingga 270 miliar dolar, berapa kebutuhan Gaza untuk membangun kembali kota mereka? Maka setelah 15 bulan yang menghancurkan, dalam tahapan-tahapan gencatan senjata, pembangunan kembali jalur Gaza juga jadi salah satu skala prioritas yang saat ini dikedepankan. Menurut laporan dari The Times, total biaya rekonstruksi Gaza diperkirakan mencapai 80 miliar US dollar. Sementara itu, menurut laporan The Arab Weekly, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperingatkan pada bulan Oktober lalu bahwa terdapat 42 juta ton puing kerusakan yang harus dipindahkan. Dan itu dapat memakan waktu bertahun-tahun dan menelan biaya 1,2 miliar US dollar. Jumlah total rumah yang dibutuhkan adalah 245.123 unit, di mana saat ini lebih dari 1,8 juta orang membutuhkan tempat tinggal. WHO juga menjelaskan, jika setidaknya Gaza butuh 10 miliar dolar dalam kurun waktu 5 hingga 7 tahun untuk membangun kembali sistem Gaza yang sehat. Pada dasarnya, perbedaan angka ini mencerminkan kompleksitas dalam menilai dampak ekonomi dari penghancuran sebesar Gaza. Namun di sini penting untuk dicatat bahwa perbandingan langsung antara kerugian akibat bencana alam di Los Angeles dan kerusakan akibat konflik di Gaza tidak sepenuhnya sebanding. Kedua situasi memiliki konteks, skala, dan dampak yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan rekonstruksi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah. Ya kan Lur ya, Israel butuh 1 tahun lebih untuk meratakan Gaza tapi tidak berhasil Lur. Tapi Allah dengan 1 hari saja sudah membuat Amerika rata dengan tanah Lur ya. Itu adalah hukum alam yang sangat luar biasa untuk Amerika dengan kesombongannya Lur ya. Mungkin inilah waktunya Amerika berpikir introspeksi diri apa yang dilakukan dan kesombongan apa yang telah mereka lakukan untuk umat muslim di dunia. Karena memang umat muslim di dunia itu sangat dicintai oleh Yang Maha Kuasa Lur. Memang hak dan batil itu pasti akan ya terlihat Lur ya. Memang kebatilan dari Amerika sendiri ingin memusuhi umat muslim di dunia ini sangatlah masif dan juga sangatlah terang-terangan Lur ya. Kali ini mungkin mereka tidak ada. Dulu mungkin tidak ada yang berani atau berani membantah atau melawan mereka Lur ya. Tapi dengan kehadiran Bapak Presiden Prabowo, Amerika dan Israel agaklah ketar-ketir Lur ya, karena memang ancaman Bapak Prabowo sendiri sangatlah nyata. Kalau misalnya Israel balik lagi ke Palestina, Bapak Prabowo akan bertindak keras Lur ya. Dan juga ada 146 negara yang mendukung kemerdekaan di Palestina. Mudah-mudahan dengan 146 negara dan juga ditambah dengan Bapak Prabowo yang luar biasa selalu menggaungkan kemerdekaan Palestina di berbagai forum, itu menjadi buah hal manis dan juga berbuah manis Lur ya. Dan juga Palestina mendapatkan haknya sebagai negara yang merdeka. Itu yang kita harapkan semua, karena memang Palestina adalah saudara erat dari bangsa Indonesia. Karena memang Indonesia dihuni oleh hampir 80% umat muslim di dalamnya, yang selalu cinta dengan umat muslim lainnya. Dan juga itu adalah ajaran kita Lur ya, mencintai satu sama lain, mau muslim ataupun tidak, tapi yang baik Lur. Oke, kita doakan saja Palestina semoga merdeka ya Lur ya. Sekian reaction dari gue kali ini, kurang lebih gue minta maaf Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.